semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidalia dari jurusan Proteksi Tanaman Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan banyak sedikitnya mengenai reproduksi sel atau pembelahan sel. Jadi tonton sampai habis ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa itu reproduksi sel. Reproduksi sel itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup untuk mempertahankan jenisnya dan jumlahnya. Reproduksi sel adalah proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri, baik pada organisme multiseluler ataupun uniseluler. Nah, pada pembelahan sel ini terdapat 3 jenis reproduksi sel. Yang pertama ada amitosis, kemudian mitosis, kemudian meiosis atau pembelahan reproduksi sel. Yang pertama kita bahas dulu mengenai pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel dengan jumlah kromosom sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik. Hal ini dikarenakan sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel, dan mitokondria, sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Pada pembelahan mitosis ini terdapat 4 tahapan atau fase pembelahan mitosis. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Interfase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan. Yang kedua ada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan 4 anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Nah, pembelahan meiosis ini mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Tahap pembelahan pada meiosis berlangsung beberapa tingkat, yaitu ada pembelahan pada meiosis 1 dan pada pembelahan meiosis 2. Nah, sebelum sel melakukan pembelahan pada meiosis, terdapat sebuah proses persiapan pembelahan atau interfase. Setelah proses persiapan selesai, barulah berlanjut kepada proses meiosis 1. Pada proses meiosis 1 ini terdapat juga beberapa fase. Ada profase 1, metafase 1, dan anafase 1 serta telofase 1. Kemudian pada meiosis 2 juga terdapat beberapa fase. Ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, kemudian yang ketiga ada pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis ini adalah pembelahan reproduksi di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan cara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokariotik, misalnya pada bakteri dan ganggang biru. Nah, kemudian ada pun perbedaan dari pembelahan mitosis dan meiosis adalah mitosis dapat terjadi pada semua organisme, sedangkan pada meiosis hanya terjadi pada manusia, hewan, tumbuhan, dan jamur. Kemudian pada tubuh manusia, meiosis terjadi saat pembelahan sel sperma atau sel telur, sedangkan pada mitosis terjadi di sel-sel lainnya. Oke, dapat kita simpulkan bahwa dari ketiga jenis pembelahan ini ada pembelahan mitosis, amitosis, dan meiosis. Dapat kita ketahui bahwa pada pembelahan meiosis dan mitosis ini mengalami beberapa tahap atau fase, sedangkan pada pembelahan amitosis tidak mengalami proses pembelahan atau terjadi secara langsung. Oke teman-teman, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai reproduksi sel. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Jadi apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.